Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma divide and conquer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Langgeng Widodo, yang kedua ada Muhammad Fatah, yang ketiga ada Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir saya sendiri Winda Lestari. Langsung masuk ke pembahasan. Tujuan pembahasan yang pertama, memahami teori algoritma divide and conquer. 2. Memahami masalah subarray maksimum. 3. Memahami algoritma Stetson untuk perkalian matriks. Masuk ke teori yang pertama. Yang pertama, teorema algoritma divide and conquer. Ingatlah bahwa dalam divide and conquer, kita memecahkan masalah secara berulang, menerapkan 3 langkah pada setiap tingkat rekursi. Yang pertama, divide. Bagilah masalah menjadi beberapa submasalah yang merupakan contoh kecil dari masalah yang sama. 2. Conquer. Taklukkan submasalah dengan menyelesaikannya secara rekursif. Namun, jika ukuran submasalah cukup kecil, selesaikan saja submasalah tersebut dengan cara yang lugas. 3. Combine. Gabungkan solusi untuk submasalah ke dalam solusi untuk masalah aslinya. Pengulangan berjalan seiring dengan paradigma membagi dan menaklukkan, karena mereka memberi kita cara alami untuk mengkarakterisasi waktu. Pengulangan adalah persamaan atau pertidaksamaan yang mendeskripsikan fungsi dalam hal nilainya pada input yang lebih kecil. Metode pengulangan. Metode pengulangan dibagi menjadi 3, metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Yang pertama, metode substitusi, yaitu kita menebak suatu batas dan kemudian menggunakan petunjuk matematika untuk membuktikan tebakan kita benar. 2. Metode pohon rekursi, mengubah pengulangan menjadi sebuah pohon yang simpelnya mewakili biaya yang dikeluarkan di berbagai tingkat rekursi. Kami menggunakan tingkat untuk membatasi penjumlahan untuk menyelesaikan pengulangan. Yang ketiga, metode master, memberikan batasan untuk pengulangan bentuk. Teknik dalam pengulangan, misalnya jika kita memanggil merge sort pada elemen n ketika n ganjil, kita akan mendapatkan submasalah dengan ukuran n per 2 dan n per 2. Tidak ada ukuran yang sebenarnya n per 2, karena n per 2 bukan bilangan bulat jika n ganjil. Secara teknik, pengulangan yang menggambarkan waktu berjalan kasus terburuk dari merge sort sebenarnya, seperti gambar berikut. Saat kita menyatakan dan menyelesaikan pengulangan, kita sering menghilangkan lantai, langit-langit, dan kondisi batas. Kami terus maju tanpa detail ini, dan kemudian menentukan apakah itu penting atau tidak. Biasanya tidak, tetapi Anda harus tahu kapan mereka melakukannya. Pengalaman membantu, dan begitu juga beberapa teorema yang menyatakan bahwa rincian ini tidak mempengaruhi batas asimptotik dari banyak pengulangan yang mencirikan algoritma divide and conquer. Masalah subarray maksimum. Misalkan Anda ditawari kesempatan untuk berinvestasi di Volatile Chemical Corporation seperti bahan kimia yang diproduksi perusahaan. Harga saham Volatile Chemical Corporation tidak stabil. Anda diperbolehkan untuk membeli 1 unit saham hanya 1 kali dan kemudian menjualnya di kemudian hari. Membeli dan menjual setelah penutupan perdagangan untuk hari itu. Seperti gambar berikut. Informasi tentang harga saham di Volatile Chemical Corporation setelah penutupan perdagangan selama 17 hari. Sumbu horizontal pada grafik menunjukkan hari, dan sumbu vertikal menunjukkan harga. Baris terbawah tabel menunjukkan perubahan harga dari harga sebelumnya. Menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tidak selalu dimulai pada harga terendah atau berakhir pada harga tertinggi. Sekali lagi, sumbu horizontal menunjukkan hari, dan sumbu vertikal menunjukkan harga. Keuntungan maksimum $3 per saham akan diperoleh dengan membeli setelah hari kedua dan menjual setelah hari ketiga. Harga $7 setelah hari kedua bukanlah harga terendah secara keseluruhan, dan harga $10 setelah hari ketiga bukanlah harga tertinggi secara keseluruhan, seperti gambar berikut. Solusi menggunakan divide and conquer. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah maksimum subarray menggunakan teknik divide and conquer. Misalkan,
Kita ingin mengikat subarray maksimum dari subarray A low sampai high. Divide and conquer menunjukkan bahwa kita membagi subarray menjadi dua subarray dengan ukuran yang sama. Setiap subarray A, I sampai J, dari A, low sampai high, yang berdekatan harus terletak tepat di satu tempat berikut. Seluruhnya di subarray A, low sampai mid. Jadi low kurang dari I, kurang dari J, kurang dari mid. B, seluruhnya pada subarray A, mid plus 1 sampai high, sehingga mid kurang dari 1, kurang dari J, kurang dari high. Atau C, melewati titik tengah, sehingga low kurang dari I, kurang dari mid, kurang dari J, kurang dari high. Oleh karena itu, subarray maksimum A, low sampai high, harus terletak tepat di salah satu tempat ini. Faktanya, subarray maksimum A, low sampai high harus memiliki jumlah terbesar dari semua subarray seluruhnya. Di A, low sampai mid, seluruhnya di A, mid plus 1 sampai high, atau melewati titik tengah. Perhatikan gambar berikut. Kemungkinan lokasi subarray A, low sampai high, seluruhnya di A, low sampai mid, seluruhnya di A, mid plus 1 sampai high, atau melintasi pertengahan titik tengah seperti gambar B. Setiap subarray A, low sampai high, melintasi titik tengah terdiri dari dua subarray, A, J sampai mid, dan A, mid plus 1 sampai J, di mana low kurang dari J kurang dari mid, dan mid kurang dari J kurang dari high. Menganalisis algoritma Divide and Conquer. Selanjutnya, kita mengatur pengulangan yang menggambarkan waktu berjalan prosedur rekursif fin maksimum subarray. Kami membuat asumsi penyederhanaan bahwa ukuran masalah asli adalah pangkat 2, sehingga semua ukuran subproblem adalah bilangan bulat yang menunjukkan T dalam kurung N, waktu berjalan fin maksimum subarray pada subarray N elemen, seperti rumus di bawah ini. Pengulangan ini sama dengan pengulangan dalam kurung 2.1 untuk jenis gabungan. Lihat dari metode master di bagian 2.4. Perulangan ini memiliki solusi T dalam kurung N sama dengan 0 dalam kurung N LG N. Anda juga dapat mengunjungi kembali pohon rekursi pada gambar 2.6 untuk memahami mengapa solusinya harus T dalam kurung N. Algoritma Strassen untuk perkalian matriks. Kita harus menghitung entry matriks N pangkat 2 dan masing-masing adalah jumlah dari N nilai. Prosedur berikut mengambil matriks N kali N A dan B dan mengalikannya mengembalikan N kali N produk J. Kita mengasumsikan bahwa matriks yang memiliki baris atribut memberikan jumlah baris dalam matriks, seperti gambar di bawah ini. Prosedur square matrix multiply bekerja sebagai berikut. Perulangan for baris 3 sampai 7 menghitung entry dari setiap baris dari setiap baris I, dan dalam baris I yang diberikan for loop of lines 4 sampai 7 menghitung setiap entry CI. Untuk setiap kolom menghitung setiap entry CIJ. Untuk setiap kolom J, baris 5 menginisialisasi CIJ ke bentuk 0. Saat kita mulai menghitung jumlah yang diberikan dalam persamaan 4.8 dan setiap iterasi loop for dari baris 6 sampai 7 ditambahkan ke satu suku persamaan lagi. Divide and Conquer sederhana. Untuk menyederhanakan hal-hal, ketika kita menggunakan algoritma bagi dan taklukan untuk menghitung perkalian matriks C sama dengan A. B, kita mengasumsikan bahwa N adalah pangkat eksak dari 2 di setiap matriks N kali N. Kami membuat asumsi ini karena dalam setiap langkah pembagian kami akan membagi matriks N
kali N menjadi 4 matriks N bagi N per 2 XN per 2. Dan dengan mengasumsikan bahwa N adalah pangkat eksak 2, kami jamin bahwa selama N lebih dari 2, dimensi N per 2 adalah bilangan bulat. Misalkan kita mempartisi masing-masing A, B, dan C menjadi 4 matriks N per 2 kali N per 2. Seperti gambar di bawah. Sehingga kita menulis ulang persamaan C sama dengan N kali B seperti gambar di bawah ini. Persamaan 3,3 sesuai dengan 4 persamaan. Rumusnya seperti bawah ini. Masing-masing dari keempat persamaan ini merinci 2 perkalian matriks N per 2 kali N per 2. Dan penjumlahan produk N per 2 kali N per 2, kita dapat menggunakan persamaan ini untuk membuat algoritma Lugas. Keuntungan dari divide and conquer: 1. Dapat memecahkan masalah yang rumit. 2. Memiliki efisiensi algoritma yang tinggi. Yang ketiga, dapat bekerja secara paralel. Divide and conquer telah didesain untuk dapat bekerja dalam mesin-mesin yang memiliki banyak prosesor. Yang keempat, akses memori yang cukup kecil. Untuk akses memori, divide and conquer dapat meningkatkan efisiensi memori yang ada cukup baik. Subrutin memerlukan memori lebih kecil daripada masalah utamanya. Kekurangan dari divide and conquer: 1. Lambatnya proses perulangan proses pemanggilan subrutin yang berlebih akan menyebabkan call stack penuh. Hal ini dapat menjadi beban yang cukup signifikan pada prosesor. Pengulangan yang terus-menerus pada subrutin yang cukup banyak dapat berakibat pada lambatnya proses pengulangan. Yang kedua, lebih rumit untuk masalah yang sederhana. Untuk memecahkan masalah yang relatif sederhana, algoritma sekuensial terbukti lebih mudah dibuat daripada algoritma divide and conquer. Hal ini disebabkan karena algoritma sekuensial tidak perlu melalui 3 langkah yang dilakukan oleh divide and conquer. Kesimpulan: divide and conquer sebagai teknik untuk merancang algoritma. Kembali ke setidaknya tahun 1962 dalam sebuah artikel yang dibuat oleh Karatsuba dan Hoffman. Namun, itu mungkin telah digunakan dengan baik sebelumnya. Menurut Heidemann, Johnson, dan Burns, C.F. Gauss merancang algoritma transformasi Forer cepat pertama pada tahun 1805. Dan formulasi Gauss memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil yang solusinya digabungkan. Masalah sub-array maksimum adalah variasi kecil pada masalah yang dipelajari oleh Bentley. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.